Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan supaya kegiatan silent walking kita itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini perlu ada tipsnya saya kira ya. Tapi di sini kita perlu trik ya, perlu langkah-langkah agar kegiatan silent walking kita ini menjadi lebih berkualitas. Berkualitas untuk badan kita, berkualitas untuk pikiran kita, berkualitas untuk hati kita. Itu yang terpenting. Kalau hanya untuk olahraga ya itu jalan biasa, olahraga biasa. Oke ya, jadi ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan ketika Anda kepingin sukses dalam kegiatan silent walking ini. Yang pertama, kegiatan jalan dilakukan di tempat yang enak, yang menyenangkan. Bagi saudara yang berkesempatan misalnya bisa jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke hutan, wah ini asik banget. Jadi pertama, tempatnya adalah tempat yang baik. Tempat yang baik ini adalah tempat yang menyenangkan kita. Tentu tidak harus di tempat yang itu tempat yang ideal banget ya, misalnya harus ke puncak, harus ke gunung, ke pantai. Yes, ini boleh-boleh saja, tetapi kan high cost. High cost dalam arti biayanya gede, pengorbanannya banyak ya. Kita harus berkorban waktu, tenaga kita ke sana saja sudah berapa. Gitu ya. Jadi yes, kalau bisa itu lebih baik. Tetapi jika tidak bisa, maka waktu ini kita bisa rekayasa atau kita bisa lakukan di tempat yang kita mampu untuk berjalan. Anda tinggal di kota, ya udah jalan aja di kota. Ya, di pinggir jalan, di trotoar, menikmati pembangunan di kota yang ada. Kemudian atau keliling kampung gitu ya, menikmati kampung yang ada. Yes, intinya aktivitas berjalan tetap berjalan, ya, aktivitas berjalannya oke, kemudian aktivitas healingnya oke. Tempat ini kan mempengaruhi otak kita, di mana otak kita bisa menjadi lebih rileks, lebih asik, lebih tenang. Nah itu kita lakukan. Ya, tempatnya di desa boleh, di kota nggak apa-apa gitu. Intinya kita bisa melakukan kegiatan berjalan dengan santai. Kemudian yang kedua, kita berfokus pada diri kita dan alam. Ini penting, sahabat sekalian. Ketika kita melakukan kegiatan silent walking, hilangkan semua aktivitas di luar jalan dan pengen tenang. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita fokusnya pada diri kita. Diri kita bagaimana? Oh, diri kita senang, menikmati alam, diri kita melepaskan beban-beban yang ada. Udah, itu kan. Kemudian kita menikmati alam. Ya. Bagaimana ada kendaraan lewat kali, udah kita nikmati aja. Bagaimana segernya udara, kita nikmati. Bagaimana ada pembangunan yang sedang berjalan, kita nikmati. Kalau perlu panasnya terik matahari, kita nikmati. Yes, ketika kita menikmati alam, kita menikmati semua pemandangan yang ada, ini adalah bagian daripada kegiatan menenangkan jiwa kita. Kemudian menenangkan memanjakan mata kita. Asik ini. Jadi bukan hanya kaki saja yang bergerak, mata kita mata kita juga olahraga, artinya fresh ketika melihat sesuatu yang baru. Jadi yang pertama, tempatnya diusahakan yang menarik, kemudian diri kita berfokus pada diri dan alam sekitar yang ada, tidak fokus pada hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, lepaskan beberapa beban. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Seringkali kita di dalam melakukan aktivitas itu ada beban. Artinya kita melakukan suatu aktivitas ini ada gangguan lain. Contohnya ya, kita lagi sholat gitu ya, lagi sholat pekerjaan belum selesai. Yes, ini akan mengganggu. Kita sedang sholat, kemudian ada masalah dengan keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, dan lain sebagainya. Ini mengganggu. Di dalam kegiatan silent walking itu diusahakan dilepaskan semua itu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan silent walking, maka kita berfokus pada kegiatan jalan dan menikmati alam. Ya, jadi beban-beban yang ada itu ditinggalkan semua. Nah, untuk mencapai ini, teman-teman sekalian, kita harus sudah prepare. Kita harus mempersiapkan lebih dahulu agar semua aktivitas yang kira-kira mengganggu itu tidak sampai terjadi. Bagaimana? Oh ya, kalau Anda membawa kendaraan, kendaraannya pastikan di tempat yang aman, terkunci, sehingga kita nggak mikirin lagi soal kendaraan. Kemudian kalau Anda di rumah, pastikan rumah sudah terkunci dengan baik.
Kalau Anda seorang pekerja, pastikan pekerjaan sudah tuntas. Kalau ada masalah dengan keluarga, sementara dilupakan dan lain sebagainya. Yes, intinya kegiatan ini menjadi berkualitas ketika Anda bisa melepaskan diri Anda dari berbagai persoalan-persoalan yang ada atau kira-kira mengganggu gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, kegiatan bisa menjadi silent walking ketika kita tidak membebani diri kita dengan kegiatan dengan properti lain. Nah, ini penting teman-teman kalian ya. Kita tidak membebani dengan properti lain. Makanya dalam kegiatan silent walking ini diharapkan kita tidak membawa teknologi, handphone ditinggal, yang biasa membawa headset ya, membawa radio atau ditinggal aja. Kemudian bahkan kalau biasa membawa hewan atau teman ditinggal udah. Jadi benar-benar jalan sendiri, menikmati alam, udah enak. Itu namanya silent walking, benar-benar diam gitu ya. Oke, asik teman-teman sekalian. Bahkan kalau kita membawa properti yang sekiranya mengganggu, misalnya kan kadang-kadang kalau kita orang camping itu kan jalan juga. Tetapi ketika kita camping itu kan membawa beban yang berat, membawa tas besar gitu ya. Nah, kegiatan silent walking ini itu kalau bisa ditinggalkan. Jadi tidak usah membawa barang banyak, ya bawa tas gak usah, bawa kecil aja. Bawa udah pokoknya sehingga apa? Kita bisa bergerak bebas, santai, tidak ada beban, asik. Dengan demikian teman-teman sekalian, kegiatan silent walking kita menjadi lebih berkualitas karena tidak ada yang mengganggu, termasuk gadget.